adik-adik. Kurang semangat sekali lagi Bang Tian. Ya, ayo Kak. Shalom adik-adik. Wih, apa kabar adik-adik yang di rumah? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Wih, luar biasa. Gembira sekali ya Bang Betul Tian sekali, ya. Kak. Hari ini kita mau beribadah kembali Bang Tian, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi walaupun di rumah aja, adik-adik jangan mengurangi semangat ya. Jangan mengurangi rasa gembira ya Bang Tian. Gak boleh gak suka cita ya Kak Margaret. Betul banget, harus bersuka cita. Betul sekali. Betul banget. Biar tambah lebih bersuka cita, yuk kita duduk manis, kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kau yang berkati kami Tuhan, Kau yang berkati guru-guru sekolah minggu juga. Berkati kami biar lebih fokus, biar bersuka cita dan bergembira selalu bersama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Kau yang hadir di tengah-tengah kami Bapa, biarlah Kau yang bekerja selalu atas hidup kami. Berikan kami kesehatan selalu, berikan kami kegembiraan dan sukacita selalu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bang Tian. Apa Kak? Lihat deh, Kak Margaret punya gambar. Gambar apa itu Kak? Nih adik-adik, lihat. Gambar apa sih ini Bang Tian? Itu gambar orang yang sedang membaca firman Tuhan Kak. Betul sekali Bang Tian. Adik-adik, ini adalah anak-anak sekolah minggu yang senang bergembira membaca firman Tuhan. Pasti adik-adik di rumah juga ya Bang Tian ya? Iya dong Kak. Pasti. Nah sekarang Kak, Abang Tian juga punya gambar. Wih, gambar apa itu Bang Tian? Gambar apa ini Kak? Adik-adik ini gambar apa? Kak Margaret tahu. Apa ini Kak? Gambar anak-anak suka memberi. Betul sekali Kak, ini gambar anak-anak yang senang memberi dengan sukacita. Betul banget, seperti adik-adik sekolah minggu juga dong. Betul Kak. Betul sekali, karena Tuhan Yesus telah memberikan hidup untuk kita dan kita juga harus memberikan kepada sesama. Betul memberikan sekali. apa ya Bang Tian ya? Banyak Kak, kita bisa memberikan sukacita kita bisa menyalurkan berkat yang kita terima. Betul banget. Biar lebih semangat lagi Bang Tian, biar lebih bergembira lagi. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Halo adik-adik, sukacita kan hari ini? Sekarang kita mau angkat pujian kita siapkan hati kita katakan hari ini ku rasa bahagia. Jangan lupa ikuti gerakannya ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan ayat istimewa minggu ini yang dibacakan oleh teman-teman. Disimak dan diikuti adik-adik. Silakan. Ayat istimewa pada minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Bang Tian, Kak Margaret punya gambar kedua loh. Gambar apa, Kak? Lihat nih, tada! Gambar apa itu adik-adik? Gambar apa sih Bang Tian? Itu gambar orang yang sedang bernyanyi, Kak. Betul banget Bang Tian. Ini adalah gambar anak-anak sekolah minggu yang sedang memuji Tuhan. Mereka bersukacita sekali ya, Kak. Oh iya dong Bang Tian, mereka sangat bergembira untuk memuji Tuhan. Nah, Kak Margaret, Bang Tian punya gambar juga loh. Wih. Adik-adik mau lihat gak? Ini dia gambarnya, Kak. Wih, ramai. Ada apa sih itu Bang Tian gambarnya? Ada apa ayo adik-adik? Ayo, coba ditebak dulu ini ya? gambar apa? Apa ya adik-adik? Menurut Kak Margaret ini gambar apa? Gambar sekeluarga bukan sih Bang Tian? Betul, ada mama, ada anaknya, dan ada papanya. Betul banget Bang Tian. Mereka juga bersukacita loh adik-adik, ya kan Kak? Iya. Oh iya, walaupun sekarang hanya berkumpul sama keluarga, tidak boleh kemana-mana, tapi mereka tetap bergembira ya Bang Betul, Tia. tetap bersukacita. Betul banget, karena Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Makanya kita harus selalu bergembira. Harus selalu bersukacita. Betul sekali. Makin bergembira, makin bersukacita. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan kembali adik-adik. Kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, betapa senangnya ikut Yesus. Adik-adik bersukacita nggak ikut Tuhan Yesus? Pasti pada senang semua kan? Kalau senang, kita angkat pujian, betapa senangnya ikut Yesus. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Sederhana. Heran cintanya, heran kuasanya, gurih, ku selalu menang. Heran cintanya, heran kuasanya, gurih, ku selalu menang. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran cintanya, heran kuasanya, gurih, ku selalu menang. Heran cintanya, heran kuasanya, gurih, ku selalu menang. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
kita siapkan hati kita, Kita siapkan Alkitab kita. kita siapkan telinga kita. Ayo coba jangan ada yang ngantuk ya adik-adik. Kita akan bernyanyi dengan judul lagu Goyau Tuhan. Adik-adik pasti haus kan akan firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan pujian Goyau Tuhan. Katakan Goyau Tuhan. Gohiau Tuhan marmite hatami. Gohiau Tuhan marmite hatami. Songang dengar mardu au Tuhan di suburmi. Gohiau Tuhan marmite hatami. Gohiau Tuhan marmite hatami. Gohiau Tuhan marmite hatami. Songang dengar mardu au Tuhan di suburmi. Gohiau Tuhan marmite hatami. Anak-anak kami sekolah minggu yang baik, yang ganteng-ganteng, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tenangkan hati dan pikiran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan. Khotbah bagi kita pada minggu ini ditetapkan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Inang akan membacakan untuk kita. Anak-anak kami boleh ikuti dengan membaca di rumah masing-masing. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang pintar, anak-anak yang manis, anak-anak yang bahagia. Tentu anak-anak kami menginginkan supaya hidupnya setiap hari penuh dengan kebahagiaan. Semua anak sekolah minggu menginginkan seperti itu. Orang-orang dewasa juga, kakak-kakak guru sekolah minggu, mama, bapak, semua orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan menginginkan hidupnya supaya hidup bahagia. Bahkan Tuhan sendiri yang menciptakan kita menginginkan hidup kita yang diciptakannya supaya penuh dengan kebahagiaan, supaya penuh dengan sukacita. Tidak ada rancangan Tuhan, tidak ada rencana Tuhan, rencana yang
datangkan malapetaka atau kesusahan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan dari kitab Mazmur yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini, kita diajarkan arti bahagia yang sesungguhnya. Bagaimana arti kebahagiaan yang sesungguhnya? Bagaimana orang supaya memperoleh kebahagiaan hidup yang sesungguhnya? Itu yang diajarkan oleh kitab Mazmur bagi kita pada hari ini. Yang pertama, pemazmur mengatakan bahwa bahagia itu adalah ketika seseorang ada dalam keadaan senang, karena tidak terikat kepada suatu kelakuan atau keadaan yang jahat atau yang baik. Senang karena hidupnya dalam suasana benar. Senang, bahagia karena dia tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat yang pertama tadi. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Karena dia melakukan yang benar, jadi dia bahagia. Yang kedua, orang yang berbahagia itu adalah yang memegang peringatan-peringatan Tuhan. Artinya adalah selalu mengingat dan melakukan serta bersandar pada kehendak Tuhan. Apa saja yang menjadi contoh melakukan kehendak Tuhan? Salah satu contoh adalah mengikuti ibadah atau rajin ke sekolah minggu dengan sungguh-sungguh, tanpa memikirkan supaya guru sekolah minggu senang, supaya saya selalu dianggap hadir di dalam kebaktian sekolah minggu. Tidak seperti itu. Tetapi rajin sekolah minggu, karena dengan rajin sekolah minggu adalah hal yang menyenangkan Tuhan. Dan itu juga yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi bukan supaya mendapat hadiah, supaya guru-guru sekolah minggunya senang, supaya absennya tidak banyak di kehadiran sekolah minggu, tidak. Tetapi karena memang kalau anak-anak Tuhan rajin beribadah, Tuhan menghendaki yang demikian. Maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang rajin beribadah dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah suka memaafkan. Memaafkan bukan supaya dibilang sok pahlawan atau sok orang baik, tetapi karena memang mempercayai, meyakini bahwa Tuhan itu telah terlebih dahulu mengampuni kita dari segala kejahatan, dari segala perbuatan kita yang tidak baik. Jadi ketika orang bersalah kepada kita, kita bersedia untuk memaafkan dosa-dosa mereka. Karena Tuhan juga telah terlebih dahulu memaafkan dosa-dosa kita. Ada sebuah lagu yang menyatakan tentang hal itu. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Begitu ya. Kalau kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, maka kita akan bahagia. Dan Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita, maka kita juga harus mengampuni sesama kita. Nah, yang ketiga, anak-anak kami, orang yang berbahagia itu juga dikatakan adalah yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Itu tadi dikatakan di ayat 2b. Artinya sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dengan beribadah sungguh-sungguh, tidak bermain-main saat mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga semakin tahu kehendak Tuhan, semakin dalam mengenal Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, sehingga tahu melakukan apa yang namanya kehendak Tuhan, dan berdoa dengan benar di dalam iman yang benar pula kepada
Tuhan. Itulah orang-orang yang berbahagia. Dan ada lagi dikatakan di ayat yang selanjutnya bahwa orang yang berbahagia itu juga adalah orang yang tidak melakukan kejahatan. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Jangan ada anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri yang hidup melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan, apakah kejahatan itu? Bisa saja loh kita melakukan kejahatan karena memang kita tidak tahu itu jahat, tidak tahu itu salah, sehingga kita merasa benar ketika melakukannya. Nah, apakah kejahatan itu? Kejahatan itu adalah perbuatan yang melanggar dengan firman Tuhan, perbuatan yang melanggar dengan hukum Tuhan, sikap yang berbuat tidak sesuai dengan yang kehendak Tuhan. Apa sajakah itu? Banyak. Sesuai dengan hukum Tuhan, satu hal yang pertama, kejahatan itu adalah ketika kita menjadikan Tuhan itu bukan yang utama dalam kehidupan kita, atau menjadikan Baal jadi Tuhan bagi kita. Apa saja Baal? Bisa saja harta mama, warisan orang tua, atau kepintaran kita, atau kekayaan, kemegahan-kemegahan yang ada, itu kita jadikan Tuhan, sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan satu-satunya yang menciptakan kita dan yang mengendalikan segala sesuatu yang ada. Kita harus memuji Tuhan. Lebih daripada itu atau di luar daripada itu, berarti kita telah melakukan kejahatan. Nah, yang kedua, tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hukum keberapakah itu? Hukum Taurat yang ketiga. Orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan juga adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Nah, yang selanjutnya, menghargai hari kudus kita dengan beribadah sungguh-sungguh, dengan sekolah minggu sungguh-sungguh. Tidak beribadah dengan main-main, tetapi beribadah dengan sungguh-sungguh pada hari kudus. Karena pada saat itu Tuhan telah memenangkan kita dari maut dan dosa, maka kita harus merayakan dengan bersekutu dengan Tuhan. Nah, selanjutnya, melawan pada orang tua juga adalah kejahatan. Membunuh seperti hukum Taurat ke-6. Berzina, menfitnah, mencuri, atau berbohong, atau menguasai hak orang lain, itu adalah kejahatan. Orang-orang yang melakukan kejahatan dalam hidupnya akan jauh dari kebahagiaan. Jadi anak-anak kami, jangan lakukan kejahatan seperti contoh-contoh yang paparkan tadi kepada kalian. Tapi orang yang berbahagia itu adalah orang yang hidup menurut jalan-jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Apa saja jalan-jalan yang ditetapkan oleh Tuhan? Ini juga banyak, seperti yang sudah kita dengar tadi. Tetapi mari kita buka dulu Alkitab kita, anak-anak kami, di Matius 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Jalan-jalan yang ditetapkan oleh Tuhan supaya orang-orang berbahagia dalam hidupnya. Di sana dikatakan adalah yang pertama ayat 3. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Wow, berarti orang yang miskin berbahagia gitu ya? Bukan seperti itu. Yang miskin maksudnya bukan berarti tidak punya apa-apa, tetapi yang miskin maksudnya dalam firman ini adalah yang merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dia berusaha supaya semakin kaya dalam Tuhan, kaya dalam iman, kaya dalam perbuatan baik, kaya dalam firman Tuhan, kaya dalam doa-doa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian, Tuhan berkata, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Lalu di ayat yang keempat dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Loh, siapa yang berduka cita?
Seolah-olah Tuhan itu senang kalau kita itu dalam keadaan berduka cita. Oh tidak, yang berduka cita itu maksudnya karena merasa hina oleh karena dosa-dosanya di hadapan Tuhan, sehingga dia berduka cita. Saya tidak layak di hadapan Tuhan, saya hina di hadapan Tuhan karena saya banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan dosa-dosa, sehingga saya adalah orang yang berduka cita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dia berjuang untuk mencari sukacita di dalam Tuhan. Mencari sukacita itu dengan melakukan hukum Tuhan, dengan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, berbicara sesuai yang diinginkan oleh Tuhan, berkata-kata di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kepada mereka, Tuhan berkata, mereka akan dihibur. Tuhan akan selalu menghibur orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan, yang selalu ingin kaya di hadapan Tuhan, kaya dalam iman, kaya dalam segala perbuatan baik, karena Tuhan akan menghiburnya. Yang kelima, atau di ayat yang kelima dikatakan di sana, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ayo anak-anak kami, siapa yang suka kasar sama orang tuanya, contohnya melawan, disuruh tidak mau, mama aku masih anak-anak kok disuruh-suruh kerja, contohnya seperti itu. Atau berlaku curang sama teman-temannya, sama adiknya, suka mencubit, suka memukul kalau yang tidak dilakukan kehendaknya. Nah, orang yang suka kasar berarti kebalikannya, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kepada orang yang lemah lembut, Tuhan berkata akan memiliki bumi. Wow, luar biasa janji Tuhan, firman Tuhan bagi orang yang lemah lembut. Jadi anak-anak kami jangan suka kasar, tetapi bersikap lemah lembut. Lemah lembut terhadap orang tua, terhadap siapa saja. Tetapi lemah lembutnya juga yang benar ya, yang baik ya. Jangan yang dipoles-poles ya. Kepada mereka, Tuhan berkata, mereka akan memiliki bumi. Ada lagi loh anak-anak kami, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Coba anak-anak kami, kalau lapar pengen makan nggak? Pasti. Kalau haus pengen minum nggak? Pasti. Nah di sini dikatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan haus akan minuman, akan Coca-Cola, akan susu atau yang lain. Tetapi orang yang haus dan lapar kebenaran. Benar melakukan kehendak Tuhan, haus akan kebenaran Tuhan. Kepada mereka Tuhan berkata akan dipuaskan. Sekalipun banyak tantangan, ketika kita terus kehausan akan kebenaran Tuhan, kehausan, kelaparan akan kebenaran Tuhan, lalu kita berjuang supaya kita kenyang, supaya dahaga kita terpuaskan oleh firman Tuhan, oleh kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepuasan kepada kita. Dan banyak lagi. Coba anak-anak kami baca di dalam Matius 5 ayat 3 sampai ayat 12. Orang yang berbahagia itu yang seperti apa? Di sana Tuhan paparkan. Itu adalah hukum Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Adalah mutlak berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut untuk melakukan firman Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk belajar, untuk membaca firman Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, dibilang, oh kamu sok baik, oh kamu sok suci, oh kamu sok pahlawan, tidak usah takut, tidak usah hiraukan itu, tetapi teruslah berjuang untuk melakukan firman Tuhan supaya memperoleh kebahagiaan yang sempurna di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berbahagia itu bukan berarti tidak mengalami kesulitan, kesusahan, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami tantangan, tidak. Tetapi orang yang berbahagia karena melakukan hukum Tuhan, dia akan terus berjuang melakukan kebenaran Tuhan sekalipun dia dibenci. Dia bisa mengendalikan dirinya karena dia percaya Tuhan bersama dengan dia. Oleh karena itu anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan
adalah buah dari karya hidup kita sebagai orang yang percaya untuk dapat memperoleh kebahagiaan. Berlakulah baik, berlakulah benar sebagai anak, sebagai abang, sebagai adik. Berlakulah baik di hadapan Tuhan supaya nanti hidupmu dianugerahi Tuhan kebahagiaan. Anak-anak, tetaplah menjadi orang-orang yang berbahagia karena Tuhan menginginkan dan mengkehendakinya. Tuhan pasti akan memberikannya. Oleh karena itu, teruslah berjuang menjadi orang yang baik, orang yang berbahagia, orang yang melakukan kehendak Tuhan, karena Tuhan pasti memberkatimu dan Tuhan pasti akan menyertaimu. Jangan suka menjadi orang yang egois. Jangan suka menjadi orang yang sombong. Jangan suka menjadi orang yang suka mendatangkan kesusahan sesama. Tetapi sukailah kebahagiaan hidup yang berdasarkan karena melakukan kebenaran dan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti memberkatimu dan menyertaimu dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, dalam ibadah sekolah minggu melalui virtual hari ini, Tuhan telah menyapa kami dengan firman-Mu yang memberikan kepada kami pengajaran tentang hidup bahagia yang sesungguhnya. Tuhan begitu mendambakan kami yang diciptakan Tuhan supaya berbahagia dalam hidup ini. Tuhan menginginkan hidup anak-anak kami sekolah minggu supaya penuh dengan kebahagiaan. Tetapi Tuhan menyatakan, mengajarkan kepada kami, arti kebahagiaan yang sesungguhnya bukan tanpa masalah, bukan tanpa kesulitan, bukan tanpa tantangan. Tetapi orang-orang yang melakukan kebenaran Tuhan, orang-orang yang melakukan hukum Tuhan di dalam kebenaran, di dalam iman yang sungguh-sungguh, sekalipun menghadapi tantangan, sekalipun menghadapi cobaan, tetapi dia akan memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan yang baik. Ajarkanlah kami dan teguhkan hati kami, teguhkan hati anak-anak kami sekolah minggu dimanapun berada, supaya selalu menginginkan kebahagiaan di dalam Tuhan dengan melakukan hukum Tuhan, hormat kepada orang tua, membenci kejahatan, dan melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi mereka saat ini dan untuk kehidupan nanti. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Yang mungkin sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Yang mungkin mengalami pergumulan yang berat karena pandemi COVID-19 sehingga sulit menjalani kehidupan dengan normal, belajar dari rumah, melakukan ibadah dari rumah, semuanya boleh kami lakukan, tetapi itu merupakan hal yang tidak normal yang bisa mempengaruhi fisik dan sukacita daripada anak-anak kami sekolah minggu. Karena itu kami memohon kepadamu Tuhan, berkatilah anak-anak kami supaya tetap di dalam sukacita. Yakinkan anak-anak kami sekolah minggu bahwa Tuhan selalu menyertai, menjaga, dan memberikan apa yang diimpikan oleh anak-anak kami di dalam iman dan kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Berkatilah juga guru-guru sekolah minggu Tuhan yang terus berjuang mempersiapkan melakukan ibadah supaya anak-anak kami walaupun beribadah dari rumah beroleh pertumbuhan iman, boleh bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri. Berkati juga semua orang tua sekolah minggu Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang menolong, yang memberikan hikmat, yang memberikan kesehatan, panjang umur, terlebih sukacita Tuhan, membesarkan, membimbing, dan mendidik anak-anak titipan Tuhan kepada mereka. Supaya oleh sukacita, kekuatan, kesabaran yang daripada Tuhan, boleh terus tangguh di dalam iman untuk memperjuangkan kebaikan dan kebenaran untuk anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami juga berdoa untuk gerejamu Tuhan. Engkau selamatkan dari pandemi COVID-19. Semua jemaat dari yang terkecil hingga yang dewasa. Tuhan lindungi. Juga para pelayan-pelayan gerejamu Tuhan. Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan kami. Dengarkan doa kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Adik-adik, di sini kakak akan menceritakan tentang memaafkan. Yuk, adik-adik dengarkan cerita kakak tentang memaafkan. Pada suatu hari, ada kakak beradik yang bernama Deo dan Riko. Mereka berdua sedang bermain robot. Tetapi Deo menangis karena robotnya direbut oleh kakaknya. Adik-adik di rumah pernah nggak seperti ini? Jangan dicontoh ya, karena tidak baik. Setelah itu, kakaknya pun datang adik-adik yang bernama Rika. Kakaknya mendamaikan mereka dan mereka pun saling memaafkan. Tuh lihat adik-adik, Riko sambil menangis untuk minta maaf kepada Deo. Kakaknya baik ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah yang punya kakak harus seperti ini ya kak, harus mendamaikan adik-adiknya di rumah. Terus adik-adik, karena kakak Riko dan kakak Rika, mereka mendoakan Deo agar Deo tidak bangga lagi dan tidak menangis lagi. Tuh, mereka berdoa agar Deo tidak menangis, tidak cengeng, tidak marah-marah kalau barangnya diambil atau direbut. Padahal kakaknya cuma meminjam. Adik-adik yang di rumah harus memaafkan kakaknya ya. Dan jangan lupa juga maafkan mamanya kalau mamanya ada salah. Maafkan juga papanya kalau ada salah. Pokoknya orang lain, semua yang ada di sekitar adik-adik kalau buat salah, adik-adik maafkan ya. Tidak boleh yang namanya untuk busuk atau nakal sama teman yang nggak boleh ya. Jadi adik-adik harus rajin, harus berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita damai dan selalu dikasihi Tuhan. Adik-adik mau kan ikut Tuhan, mengasihi Tuhan. Sebab itu adik-adik mulai memaafkan ya. Nah, ingat ada Tuhan Yesus beserta mereka nih. Ada Riko dan teman-temannya, ada Deo juga, ada kakak juga. Nih adik-adik, lihat deh, Tuhan Yesus bersama-sama mereka. Adik-adik bersama-sama dengan Tuhan Yesus kan? Iya, pastinya dong, Kak. Iya, adik-adik yang di rumah, jangan lupa memaafkan ya, walaupun kita membuat salah. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik. Jangan lupa memaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kak Margaret, masih bersuka cita nggak? Masih dong. Masih semangat nggak? Masih dong. Kalau adik-adik yang di rumah masih bersuka cita dan masih semangat nggak? Ya sepi Bang Tian. Ayo kita coba tes semangatnya dulu ya Kak. Bener. Oh iya, Kak Margaret punya yel-yel nih adik-adik biar lebih semangat. Nanti kalau Kak Margaret bilang anak sekolah minggu, adik-adik yang di rumah sama Bang Tian juga ikutan. Jawab, aku gembira bersama Yesus. Oke? Oke, kita coba ya Kak. Oke. Anak sekolah minggu, Aku gembira bersama Yesus. Sekali lagi, anak sekolah minggu, Aku gembira bersama Yesus. Wah, sudah semangat luar semua biasa. ya Kak. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yuk adik-adik siapkan persembahannya. Kita memberi yang terbaik dengan tangan manis ya. Kita sambil angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik masih suka cita kan? Sekarang kita lebih bersuka cita lagi. Kita mau angkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya.
dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, waktunya aktivitas. Aktivitas untuk minggu hari ini adalah adik-adik dapat berfoto bersama keluarga. Fotonya dengan ceria ya. Fotonya bisa seperti ini, bisa di bawah dan di sini. Jangan lupa fotonya dihias semenarik mungkin. Fotonya bisa dikirimkan di bawah ini adik-adik. Jangan lupa. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 1 ayat 3.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Kakak sekolah dulu, nama saya Gita Cindy Syanturi. Saya kelas 3. Ayat favorit saya adalah tertulis dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih. Diambil dari Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Ayat favorit saya terambil di dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Terima kasih. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Amin. Kakak sekolah minggu, namaku John Rubis. Aku kelas 4 dari wilayah 6. Ayat favoritku Galatia 1 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai. Amin. Kejadian 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat favorit saya terdapat di Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat favoritku terambil dari Galatia 6 ayat 2 yang isinya adalah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Kejadian 1. Ayat favorit kandungnya terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Ayat Alkitab favorit saya Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Ayat Alkitab favorit saya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Amin. Amsal 3 ayat 1. Tetapi
yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.